Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran sebagai syarat akhir uji kinerja PPD dalam jabatan di Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat? Gembira? Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran tentang dasar agroteknologi pengolahan hasil pertanian tentang perkembangan bioteknologi. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Mulai. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Zaini, Ahmad Nabil, Aril Albi, Nengah Asa, Dania Putri, Dwi Wahyuni, Uswatun, Vina, Yasinta. Untuk pertemuan pagi hari ini, kita akan belajar tentang perkembangan bioteknologi. Ya, sudah di-download di WhatsApp grup materinya? Sudah dibaca? Oke. Untuk kali ini, kita belajar tentang apa sih bioteknologi itu ya. Nah, sebelum kita memulai materi bioteknologi, capaian yang harus dicapai itu adalah pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan bioteknologi pengolahan hasil pertanian yang antara lain adalah perkembangan bioteknologi, otomatisasi dengan digitalisasi, lalu Internet of Thinking, IoT, proses-proses penanganan pasca panen, proses pengolahan hasil dan pengujian laboratorium, isu global, perubahan iklim, ketersediaan pangan global, dan sistem kelembagaan pada rantai produksi di pasar. Tetapi untuk kali ini kalian hanya belajar tentang perkembangan bioteknologi. Nah, sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai itu adalah melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian bioteknologi berdasarkan terminologinya dengan benar. Lalu, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan bioteknologi dalam bidang industri pengolahan hasil pertanian secara benar. Lalu, melalui diskusi dan menggali informasi juga, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan bioteknologi konvensional dan modern secara benar. Selanjutnya, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu memberikan contoh penerapan bioteknologi pangan secara benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menjelaskan dampak positif dan negatif penerapan
bioteknologi pada pangan. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, ada yang namanya metode dan bentuk instrumen yang Ibu pakai untuk menilai hasil belajar kalian. Ya, yang pertama itu ada ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Di sini, untuk ranah sikap, metodenya yang dipakai adalah pengamatan sikap. Mulai dari sikap kalian mengacungkan tangan, bertanya, dan berdiskusi. Ya, selanjutnya untuk ranah pengetahuan, di sini ada tes tertulis. Jadi nanti di akhir materi kita akan adakan pretest. Untuk yang ketiga, ranah keterampilan, metodenya Ibu pakai observasi. Jadi nanti pada saat kalian diskusi, Ibu akan mengobservasi kalian bersama kelompok, bagaimana kalian berdiskusi dengan teman, menyampaikan pendapat, dan menyampaikan pendapat kalian dengan bahasa yang baik. Oke, tadi sudah diulas oleh temanmu. Salah satunya adalah bioteknologi konvensional. Ya, di situ ada dua, bioteknologi konvensional dan modern. Nah, untuk yang konvensional itu ruang lingkup terbatas pada fungsi mikroorganisme. Jadi yang digunakan adalah mikroorganisme sebagai bahan baku utama untuk pembuatan produk. Nah, mikroorganisme utuh dan tanpa proses rekayasa. Jadi dia terjadi secara spontan, ya, terjadi secara alami tanpa adanya rekayasa. Nah, teknik fermentasi yang dipakai adalah skala kecil dan proses pengembangan serta pembuatannya lebih sering memakai alat-alat sederhana. Contohnya tadi tempe. Tempe apakah ada peralatan yang wow untuk memproduksi? Tidak kan? Dia hanya kedelai, baskom, timbangan, ya kan? Seperti itu ya. Dan ada penambahan ragi. Nah, ragi itu adalah mikroorganisme yang ditambahkan supaya dia menjadi jaringan-jaringan yang mengaitkan kedelai satu dengan kedelai yang lain. Nah, itu namanya teknik fermentasi dan termasuk bioteknologi konvensional. Oke, untuk bioteknologi modern, nah di sini bioteknologi modern itu cara yang lebih baru, misalnya rekayasa genetik. Ciri utamanya adalah menggunakan teknik dan alat modern, serta hanya menggunakan bagian atau enzim ataupun DNA. DNA itu berarti bagian dari tubuh yang akan diambil, baik itu makanan, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, dan yang lainnya. Ya, untuk selanjutnya, supaya kalian lebih memahami materi tentang bioteknologi, baik itu modern ataupun konvensional, di sini ada video, silakan diamati dan dicerna apa yang ada di dalam video tentang materi bioteknologi. Apa yang kalian bayangin pas dengar kata ini? Cloning makhluk hidup kayak yang pernah dilakuin sama institut ini? Atau malah si tentara super? Oke, istilah tadi emang kedengarannya kayak mainan ribetnya para ilmuwan di lab. Padahal bioteknologi ini sebenarnya bisa kita temuin sehari-hari. Atau mungkin baru aja kalian makan tadi pagi. Kayak salah satu produk bioteknologi ini, tempe. Oke, tapi apa sih bioteknologi ini sebenarnya? Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Simpelnya, bioteknologi ini adalah alat yang nyediain kebutuhan kita, terutama kebutuhan pangan, dengan manfaatin peran makhluk hidup lain. Nah, kalau dari video yang sudah kalian lihat, yang Ibu tampilkan di depan, kira-kira apa saja produk yang merupakan produksi dari bioteknologi? Contohnya apa? Ya, Zaini? Oke, tape. Ada lagi? Asa? Mentega. Lalu? Ya?
Oke, yogurt. Jadi ketiga produk yang sudah teman kalian sebutkan tadi itu merupakan salah satu produk bioteknologi secara konvensional. Ada lagi juga produk bioteknologi secara modern. Tadi menggunakan apa? Domba. Domba diapakan? Diambil diambil DNA-nya atau diambil genetikanya. Jadi kalau kalian sudah memahami apa itu bioteknologi, baik modern maupun konvensional, pasti dari proses bioteknologi itu memiliki dampak dan baik positif dan negatif. Contohnya dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, seperti itu ya. Jadi memberikan suatu kegunaan baik yang positif, tetapi untuk yang negatif dia akan menimbulkan suatu masalah. Setelah kalian menonton video, di sini tahap selanjutnya kalian akan berkelompok dan berdiskusi. Silakan berdiskusi dan membentuk kelompok. Untuk instruksi pertama, kelompok 1 gabung dengan kelompok 3. Ya, dan kelompok 2 gabung dengan kelompok 4. Yuk silakan. Kelompok 1 dengan kelompok 3, mana kelompok 1 dan kelompok 3? Oh, sini ya, kelompok 1 dan kelompok 3, yang ini kelompok 2 dan kelompok 4. Nah, setelah membentuk kelompok, silahkan LKPD-nya dikerjakan. Ya, coba dibuka dan didiskusikan bersama kelompok. Oke, selanjutnya setelah kalian berdiskusi, dari hasil diskusi kalian nanti akan terbuat yang namanya laporan sederhana ya. Jadi Ibu bagi di sini kan sudah terbagi kelompok besar. Jadi nanti hasil akhir dari diskusi kalian itu akan membuat laporan sederhana ya. Nah, jadi nanti laporan sederhananya ada 2 karena kalian terbagi menjadi 2 kelompok besar. Di sini Ibu bagi seperangkat pembuat laporan. Silakan kalian susun tahapannya. Yang pertama itu pembukaan, pendahuluan, latar belakang, tujuan. Lalu yang kedua bisa kalian masukkan hasil pustaka. Jadi nanti kalian masukkan hasil pustaka studi literatur yang cocok dengan topik diskusi kalian. Dan yang ketiga, hasil dari pembahasan diskusi kalian. Yang keempat, kesimpulan dan ada daftar pustaka. Jadi nanti kalian susun di kertas ini ya. Jadi kalian susun di kertas ini, kalian tulis pendahuluan, ada latar belakang, ada tujuan. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu isinya tentang studi literatur yang cocok dengan bahan diskusi kalian. Yang ketiga masuk ke hasil pembahasan.
lalu masuk ke kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi bisa kalian susun ya. Kalian bagi, ini kan kelompoknya banyak. Bisa siapa yang mengerjakan pendahuluan, siapa yang mengerjakan tinjauan pustaka, siapa yang mengerjakan hasil pembahasan ya. Untuk hasil diskusinya ada di slide depan. Dan untuk video, di situ ada link video di LKPD. Nah, LKPD-nya ada link video. Nah, di halaman ini ada link video. Nah, untuk yang kelompok 1 dan 3 video A, kelompok 2 dan 4 video B. Linknya di dalam LKPD, ya. Ngerti ya? Baik, untuk sesi selanjutnya presentasi. Jadi nanti perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Nah, pada saat teman kalian diskusi, Ibu mohon untuk yang di depan itu bisa pindah ke belakang. Jadi semua menghadap ke depan ya, menghadap ke presenter. Baik, siapa yang akan mengawali presentasi? Kelompok, ya silakan, kelompok 1 dan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari KTI mempresentasikan hasil diskusi bioteknologi konvensional dan tata cara pembuatan barang. Dania mau tanya apa? Nah, jadi Dania bertanya, apa itu tepung komachi? Mungkin perwakilan kelompok bisa membantu menjawab. Tepung komachi adalah tepung terigu protein tinggi yang diproduksi oleh Nippon Flour Mill dan diimpor oleh PT Gabungan Sujaya. Sudah. Sudah. Untuk sesi presentasi sudah berakhir ya. Tadi dari perwakilan kelompok teman kalian sudah berdiskusi, sudah presentasi, dan mewakili dari materi yang kita bahas hari ini. Tadi itu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, sekarang Ibu akan menarik kesimpulan. Jadi bioteknologi konvensional itu dilakukan dengan cara sederhana, ya, dengan mikroba yang juga sederhana. Tadi ada contohnya tempe, tape, itu kan salah satu produk bioteknologi konvensional yang dilakukan secara sederhana, ya, dalam tahapan skala rumah tangga bisa dilakukan. Nah, beda dengan halnya pada bioteknologi modern. Untuk bioteknologi modern itu menggunakan alat yang modern, ya, lalu menggunakan enzim, ada replika genetika dan DNA. Nah, untuk dampak positifnya itu sangat banyak untuk bioteknologi modern ini. Yang pertama, lahan pertanian menjadi luas, ya, jadi tidak perlu banyak lahan. Kita hanya dengan alat modal menggunakan enzim dan alat yang
canggih sudah bisa menghasilkan produk turunan dari produk yang utama. Contohnya tadi dari jagung yang biasa bisa menghasilkan jagung yang berkualitas tinggi dengan cara mereplika beberapa DNA atau genetika dari jagung-jagung yang super. Nah, kayak gitu ya. Bisa menghasilkan seperti domba, sapi yang ber yang memiliki kualitas unggul sehingga menghasilkan makhluk hidup yang lebih baik lagi kayak gitu ya. Nah, itu kesimpulan hari ini. Untuk laporan nanti bisa dikumpulkan. Lalu sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan reward. Reward itu penghargaan ya. Jadi tadi siapa-siapa tadi Ibu melihat siapa-siapa yang kompak dengan kelompoknya, terus cara berpresentasinya tuh bagus. Untuk presenter terbaik ya, perwakilan kelompok itu jatuh pada kelompok 1 dan 3. Presenter terbaik ya, boleh beri tepuk tangan. Untuk kekompakan kelompok meskipun tadi ada sedikit masalah kecil, tapi itu jatuh pada kelompok 2 dan 4. Mereka lebih kompak, pembagian kelompoknya lebih bagus. Nah, sebelum kita tutup, kita refleksi dulu. Refleksi, untuk materi ada yang kurang jelas, cukup jelas ya. Jadi di situ ada menanyakan kembali yang sudah dilakukan, ada juga materi yang kurang paham apa, lalu penguatan. Tadi Ibu juga sudah memberi penguatan bahwa bioteknologi konvensional itu bisa dilakukan secara sederhana. Kalau yang bioteknologi modern itu bisa menggunakan alat canggih dan bahan-bahan yang wow juga seperti enzim, DNA, seperti itu ya. Jadi untuk refleksi sekarang, Ibu mau tahu, kalian tulis sesuai dengan instruksi di slide depan. Kalian tulis apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Dibagi ke belakang. Ya, silakan ditulis 2 menit aja. Jika sudah? Ya. Oke, nanti bisa dikumpulkan refleksinya ke depan ya, ke Ibu juga boleh. Jadi nanti untuk pelajaran yang ke depan lebih baik bagaimana. Nah, setelah seluruh rangkaian kegiatan sudah kita laksanakan, alangkah lebih baiknya sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa ya, bisa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, doa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.